Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen penguji. Yang saya hormati, Ibu Diah Putriani selaku dosen pembimbing saya. Dalam kesempatan kali ini, saya, Fatma Iliana, mahasiswa MEP UGM, akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Hubungan Diversifikasi Pendanaan dan Stabilitas Bank di Indonesia. Outline paparan kali ini ada 5. Yang pertama pendahuluan, kemudian landasan teori dan tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta terakhir kesimpulan. Bagian pertama, pendahuluan. Latar belakang. Sektor perbankan merupakan sektor yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengumpulkan dana dari pihak yang kelebihan dana dan disalurkan kembali kepada pihak yang kekurangan dana dalam bentuk kredit, sehingga bank berperan dalam meningkatkan sektor ekonomi real. Penyaluran kredit tersebut dapat digunakan sebagai perluasan modal produksi maupun untuk peningkatan konsumsi. Akan tetapi, beberapa shock krisis menyebabkan bank menjadi tidak stabil. Shock krisis tersebut antara lain krisis keuangan Asia 9798, krisis GFC 2008-2009, dan krisis COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan pertumbuhan kredit menurun dan NPL meningkat. Ketidakstabilan bank tersebut dapat memicu beberapa hal. Yang pertama, terjadinya bank run sehingga dapat memperparah krisis dan menurunkan aktivitas perekonomian. Kemudian, ketidakstabilan bank juga dapat menurunkan pertumbuhan output, investasi, dan upah pekerja akibat penyaluran kredit yang terganggu. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas bank adalah Z-score. Stabilitas perbankan dapat dipengaruhi oleh diversifikasi pendanaan. Adanya globalisasi, inovasi, dan kompetisi antar bank, model bisnis perbankan bergeser dari model bisnis tradisional menjadi model bisnis non-tradisional. Begitu juga dengan sumber pendanaannya, yang tadinya menggunakan pendanaan deposit, diperluas menggunakan pendanaan non-deposit atau selain dana pihak ketiga. Pendanaan non-deposit tersebut dapat digunakan untuk memperbanyak dana yang akan disalurkan dan sebagai bentuk pengurangan risiko mismatch periode antara sumber dana yang dimiliki dengan kredit yang akan disalurkan, sehingga bank dapat terhindar dari risiko. Pengaruh diversifikasi pendanaan terhadap stabilitas bank ini menarik untuk diteliti, karena penelitian terdahulu masih menghasilkan kesimpulan yang beragam. Penelitian dari Nguyen tahun 2018 dan Wu tahun 2020 menyimpulkan adanya hubungan yang positif bahwa adanya diversifikasi akan meningkatkan stabilitas karena bank dapat membagi risiko melalui beberapa pilihan sumber dana yang dipilih. Kemudian, Baselga dan Fosu menyimpulkan hasil sebaliknya bahwa adanya diversifikasi pendanaan melalui pendanaan non-deposit justru dapat menurunkan stabilitas karena bank melakukan perluasan di luar kompetensi bank dan bank juga memiliki insentif yang rendah untuk mengeluarkan biaya pengawasan tambahan. Sementara itu, penelitian dari Demirjik Kun Huizinga 2010 dan Yang Liu Chou tahun 2020 menghasilkan hubungan nonlinear, artinya diversifikasi pendanaan pada tingkat yang rendah akan meningkatkan stabilitas. Akan tetapi, diversifikasi pendanaan pada level yang lebih tinggi justru dapat menurunkan stabilitas sehingga menghasilkan hubungan terbalik. Lebih lanjut lagi, pengaruh diversifikasi pendanaan terhadap stabilitas bank di Indonesia ini masih belum banyak dieksplorasi. Yang pertama, Yaman tahun 2019 menghasilkan hubungan yang negatif, akan tetapi Widodo tahun 2022 menghasilkan sebaliknya bahwa diversifikasi pendanaan akan meningkatkan kinerja bank di Asia termasuk di Indonesia. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah globalisasi, inovasi, dan kompetisi antar bank menyebabkan bank memperluas sumber pendanaannya melalui pendanaan non-deposit. Akan tetapi, pengaruh pendanaan non-deposit tersebut terhadap stabilitas bank masih menghasilkan kesimpulan yang beragam. Ada yang positif, negatif, maupun non-linear terbalik. Pertanyaan penelitian pada tesis ini adalah bagaimana hubungan diversifikasi pendanaan dan stabilitas bank di Indonesia, dengan tujuan untuk menganalisis hubungan diversifikasi pendanaan dan stabilitas bank di Indonesia. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini antara lain sebagai berikut. Pertama, membahas diversifikasi dari sudut pandang sumber pendanaan bank yang masih belum banyak dieksplorasi. Kemudian, menambahkan kemungkinan adanya efek non-linear yang belum dipertimbangkan pada penelitian di Indonesia sebelumnya, seperti pada Yaman maupun Widodo. Kemudian, penelitian ini juga memasukkan variabel kontrol krisis COVID-19 sebagai kejutan baru dalam perekonomian. Yang keempat, berfokus pada satu negara yaitu Indonesia dibandingkan dengan kelompok negara atau cross country yang dilakukan antara lain oleh Demirjik Kun Huizinga, Kohler, serta Mergertz and Van.
Periode penelitian pada tesis ini dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 dengan objek penelitian berupa seluruh bank umum konvensional di Indonesia yang tidak melakukan merger pada tahun penelitian. Bagian kedua yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Hubungan diversifikasi pendanaan dan stabilitas bank dapat dijelaskan melalui 4 teori. Teori portofolio dan informasi yang menjelaskan hubungan positif, teori spesialisasi yang menjelaskan hubungan negatif, dan teori terbalik. Teori portofolio menjelaskan bahwa diversifikasi akan meminimalkan risiko karena membagi-bagi risiko ke dalam beberapa pilihan. Kemudian teori informasi menjelaskan bahwa diversifikasi akan menghasilkan informasi dari sumber dana pilihan satu untuk digunakan ke sumber dana pilihan lainnya, sehingga diversifikasi tersebut dapat menghilangkan informasi asimetris. Yang ketiga, teori spesialisasi menjelaskan bahwa bank yang melakukan diversifikasi akan menurunkan efektivitas pengawasan bank karena hal tersebut bersifat baru dan di luar keahliannya, sehingga akan menurunkan stabilitas. Kemudian teori terbalik menjelaskan bahwa bank akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya pada level diversifikasi yang masih rendah, sehingga tambahan manfaatnya itu semakin menurun. Selain itu, biaya koordinasi dan integrasi pada level yang lebih tinggi akan bertambah. Lebih lanjut lagi, tekanan pada manajer pada diversifikasi yang lebih tinggi juga semakin meningkat, sehingga membentuk hubungan seperti terbalik. Selain itu, antara pendanaan deposit dan pendanaan non-deposit masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Pendanaan deposit sendiri tidak terpengaruh kondisi pasar uang, akan tetapi memiliki insentif yang rendah dalam mencari informasi terkait perilaku bank. Pendanaan non-deposit sendiri memiliki insentif yang lebih besar dalam mengawasi dan mendisiplinkan bank, akan tetapi dapat melakukan moral hazard dengan menggunakan informasi dari publik yang kurang terpercaya. Beberapa tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut. Bukti empiris yang berhubungan positif antara lain Wu 2020, Nguyen 2018, dan Widodo 2022. Sementara itu hubungan negatif sejalan dengan penelitian Duong 2022, Fosu 2017, Baselga, Amidu, dan Curi. Sementara itu hubungan terbalik didukung dari Demirci Queen Huizinga serta Yang Li Chou tahun 2020. Bagian ketiga, metode penelitian. Tesis ini menggunakan data sekunder dari OJK yang terdiri dari 80 bank umum konvensional. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel sistem GMM. Adanya variabel dependent lag memiliki masalah autokorelasi yang akan menyebabkan masalah endogenitas. Sistem GMM dapat mengatasi masalah endogenitas tersebut, mengurangi adanya bias, dan lebih akurat dalam menghasilkan estimator. Isu endogenitas tersebut lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut. Stabilitas bank, resiko atau stabilitas bank merupakan variabel yang persisten sepanjang waktu. Artinya, stabilitas bank tahun sekarang dipengaruhi oleh stabilitas bank tahun sebelumnya, sehingga model panel dinamis sistem GMM lebih cocok untuk digunakan. Kedua, stabilitas bank sebagai variabel dependen dapat bersifat endogen, yaitu menyebabkan manajemen bank perlu menyesuaikan rasio pendanaan non-depositnya akibat dari stabilitas bank tadi. Kemudian, sifat endogenitas tersebut juga terjadi pada variabel kontrol bank lainnya. Model penelitian dalam tesis ini dapat dituliskan sebagai berikut. Stabilitas bank diukur menggunakan Z-score yang dilogaritma naturalkan. Stabilitas bank tersebut dapat dipengaruhi oleh diversifikasi pendanaan kuadrat yang menjelaskan hubungan nonlinier, inefisiensi bank, pertumbuhan kredit, ukuran bank, likuiditas, struktur kepemilikan bank, dan krisis COVID-19. Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut. Bagian keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, ringkasan statistik dari masing-masing variabel penelitian. Dapat dijelaskan bahwa rata-rata diversifikasi pendanaan bank konvensional di Indonesia sebesar 16,9%, dengan nilai minimalnya sebesar 1,28% dan maksimalnya 76,23% yang dimiliki oleh bank asing. Kemudian terkait stabilitas bank, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan. Kemudian untuk diversifikasi pendanaan pada masa COVID mengalami penurunan akibat rasio dana pihak ketiga yang meningkat karena masyarakat memiliki motif untuk berjaga-jaga dari adanya COVID-19 dan aktivitas ekonomi yang semakin menurun, sehingga
rasio dana pihak ketiga meningkat, menyebabkan rasio selain DPK atau non-deposit menurun, sehingga diversifikasi pendanaan pada tahun tersebut mengalami penurunan. Matriks korelasi digunakan untuk mengetahui adanya multikolinearitas antar variabel independen. Dapat diketahui pada tabel bahwa korelasinya di bawah 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak memiliki masalah multikolinearitas. Selanjutnya, hasil regresi GMM dari variabel diversifikasi pendanaan terhadap stabilitas bank. Di sini peneliti membagi menjadi 6 submodel. Submodel pertama hanya linearnya saja. Submodel kedua sampai ke-6 memasukkan pengaruh nonlinear dengan memasukkan juga satu persatu variabel kontrol bank. Dapat dilihat bahwa koefisien dari FDIV atau diversifikasi pendanaan adalah positif, sementara itu FD square atau diversifikasi pendanaan kuadrat yang menggambarkan nonlinear adalah negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diversifikasi pendanaan terbukti signifikan memiliki pengaruh nonlinear berupa U terbalik. Teori dan hipotesis U terbalik ini menjelaskan bahwa bank akan memaksimalkan kinerjanya pada diversifikasi yang masih kecil, sehingga diversifikasi yang membesar akan menambah biaya koordinasi, integrasi, dan menyulitkan manajer dalam mengelola aktivitas maupun mengelola sumber pendanaan tersebut. Hasil ini juga sejalan dengan bukti empiris sebelumnya yang dilakukan oleh Demirjic Kunizinga dan Yang Liechou tahun 2020. Hasil U terbalik tersebut juga dapat dijelaskan dari sisi positif dan negatif dari masing-masing pendanaan non-deposit. Investor dana non-deposit memiliki kontrol lebih terhadap perilaku perbankan, sehingga diharapkan bank memilih aktivitas dengan risiko minimal. Akan tetapi, mereka juga dapat memiliki tindakan moral hazard melalui penggunaan informasi yang tidak valid. Dengan demikian, dana non-deposit hanya diperlukan hingga pada persentase tertentu, agar tidak menimbulkan masalah over diversifikasi. Selanjutnya, pemeriksaan robustness dari hasil estimasi. Uji robustness dilakukan dengan meregresikan diversifikasi pendanaan dan nonlinearnya pada beberapa submodel tadi. Variabel kontrol bank dimasukkan satu persatu untuk mengontrol konsistensi hasilnya. Dapat dilihat bahwa variabel diversifikasi pendanaan konsisten memiliki koefisien positif signifikan dan diversifikasi pendanaan kuadrat konsisten memiliki negatif signifikan, sehingga hubungan antara diversifikasi pendanaan dan stabilitas bank adalah U terbalik dan robust. Hasil ini sudah robust. Terakhir, bagian kelima adalah simpulan. Dari pembahasan penelitian tadi dan pembahasan penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan nonlinear berupa U terbalik antara diversifikasi pendanaan dan stabilitas bank. Diversifikasi pendanaan pada level rendah akan meningkatkan stabilitas, akan tetapi diversifikasi pendanaan yang pada level lebih tinggi justru dapat menurunkan stabilitas. Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut. Pertama, belum merinci diversifikasi pendanaan menjadi pendanaan deposit dan non-deposit yang lebih rinci. Jenis yang lebih rinci ini dapat digunakan sebagai pendekatan penghitungan diversifikasi pendanaan yang lain. Kemudian belum memperhitungkan pengaruh struktur kepemilikan yang lebih rinci. Struktur kepemilikan yang lebih rinci dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan apakah kepemilikan tersebut akan melemahkan atau menguatkan pengaruh dari diversifikasi pendanaan. Yang ketiga, objek penelitian terbatas hanya pada bank konvensional. Penambahan bank syariah akan memperkaya pembahasan penelitian serta dapat dilakukan analisis perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah tersebut. Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, beberapa implikasi kebijakan yang perlu dilakukan. Yang pertama, dari sisi perbankan, perlu untuk meningkatkan diversifikasi pendanaan melalui sumber dana non-deposit, misalnya melalui penerbitan surat berharga berupa surat utang, dengan tetap mempertimbangkan dana pihak ketiga yang sudah dimilikinya. Kedua, Bank Indonesia diharapkan dapat mendukung perbankan yang memiliki sumber pendanaan non-deposit, misalnya melalui pemberian insentif berupa kelonggaran kebijakan makroprudensial. Selain itu, BI juga memberikan kemudahan bagi perbankan yang membutuhkan likuiditas sumber pendanaan. Ketiga, OJK juga diharapkan memberikan insentif berupa pelonggaran aturan, pengurangan biaya, dan kemudahan prosedur dalam penerbitan surat utang maupun dalam melakukan pinjaman dari bank lain. Keempat, BI dan OJK juga diharapkan bersama-sama mengawasi pendanaan non-deposit perbankan agar tidak terjadi over diversifikasi. Kelima, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan insentif pajak
berupa pengurangan pajak terhadap perbankan yang menerbitkan surat utang dengan tujuan tertentu. Hal tersebut akan memperluas sumber pendanaan sekaligus meningkatkan penyaluran pembiayaannya. Demikian hasil penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.